subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. Hari sudah menjelang malam. Azan Isya telah terdengar dari masjid kampung. Hampir semua warga sudah berada di rumahnya masing-masing, kecuali beberapa laki-laki yang pergi sholat berjamaah di masjid. Udara malam itu di kampung kami cukup dingin, namun jalanan di desa kami sebagian tertutup dengan embun yang pekat. Aku masih teringat kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Suara hewan-hewan malam mulai saling bersahutan menyambut dinginnya malam itu. Tepat pukul 10 malam, aku pamitan sama ayah dan ibu untuk keluar rumah. Rencanaku malam itu akan ikut ronda keliling kampung dengan beberapa warga lain. Memang kegiatan meronda masih menjadi tradisi di kampung kami. Bukan hanya rondanya saja yang membuat kami melakukannya, tapi kopi dan canda tawa yang kadang juga dapat mempererat hubungan antar warga. Setelah berpamitan dengan ayah dan ibu, aku segera berangkat ke pos ronda. Sebelum berangkat, ibu sudah menyiapkan kopi panas dalam termos. Ibu bilang untuk minum nanti sama bapak-bapak yang ronda pada malam itu. Tak lupa sarung kesayanganku kubawa untuk temani dinginnya malam itu. Jarak dari rumah ke pos ronda sekitar 300 meter. Karena malam sudah semakin larut, rasanya begitu sepi jalanan di desa waktu itu. Apalagi jalan menuju pos dari rumahku harus melewati beberapa hutan bambu yang cukup rindang. Memang di kampungku ini daerahnya masih sangat asri. Banyak pepohonan dan beberapa masih ada hutan serta banyak kebun kepunyaan warga sekitar. Aku berjalan dengan sangat pelan. Selain terasa capek karena kegiatanku tadi siang, aku pun cukup mengantuk karena tidak sempat tidur sebelum pergi ronda. Sarung kesayanganku aku lilitkan di leher dan sebagian aku lingkarkan di bahu. Aku pikir lumayanlah untuk mengurangi dinginnya embun malam itu. Selama jalan kaki, aku melewati beberapa rumah warga. Terlihat rumah-rumah tersebut sudah dimatikan lampu bagian dalamnya. Yang tersisa adalah lampu kuning 5 watt dengan cahaya yang redup. Setelah melewati jembatan kecil, aku tiba di depan rumah Pak Barna. Tidak ada satupun orang yang kutemui di saat itu. Masih tercium bau daun pandan dari pekarangan rumah Pak Barna. Sepertinya peralatan bekas acara pemakaman tadi siang belum dibereskan oleh keluarga Pak Barna. Aku dikagetkan dengan keluarnya anjing dari pekarangan rumah Pak Barna. Entah anjing milik siapa, karena setahuku tidak ada satupun warga di daerahku yang memelihara anjing. Pikiranku mulai menerawang ke sana ke sini. Entah apa yang ada di benakku. Badan rasanya semakin dingin dan bulu kuduk berdiri karena anjing tadi tiba-tiba meraung-raung seperti suara serigala. Seketika aku dialihkan pandangan ke arah anjing tadi. Anjing tersebut masuk ke arah hutan di seberang rumah Pak Barna dan kemudian hilang masuk ke dalam semak-semak. Aneh saja, baru kali ini aku lihat ada anjing hitam di kampungku. Setibanya di pos ronda, aku melihat hanya ada Pak Suhen yang sedang duduk di balai-balai. Nampak dari raut wajahnya dia terlihat ngantuk. Assalamualaikum,
sahutku seraya duduk di balai pos ronda. Nampak raut Pak Suhen agak terkejut dengan kedatanganku. "Waalaikumsalam, Tok," jawab Pak Suhen. "Untung kamu sudah datang, Tok. Saya pikir malam ini gak akan ada yang ronda." Pak Suhen membuka pembicaraan dengan wajah yang cerah. Mungkin dia merasa cemas harus duduk berlama-lama di pos ronda sedari tadi. "Iya Pak, tadi saya bantu-bantu ibu dulu di rumah. Banyak kerjaan rumah yang tertunda karena pemakaman tadi siang," jawabku sambil menaruh bungkusan berisi kopi di balai-balai. Malam semakin larut, obrolanku dengan Pak Suhen sudah sangat panjang. Semua cerita berkisar tentang suasana kampung kami yang akhir-akhir ini disuguhi dengan hal yang janggal. Memang beberapa kejadian aneh telah terjadi beberapa hari sebelum Pak Barna meninggal. Karena keasikan mengobrol kesana kemari, kami hampir lupa tugas kami sesungguhnya malam itu. "Tok, sudah waktunya kita keliling kampung," sahut Pak Suhen. "Nampaknya tidak akan ada warga lain yang akan datang." "Iya Pak," jawabku. "Tapi sepertinya memang hanya kita berdua saja ya Pak yang akan keliling kampung," tambahku sambil melirik ke Pak Suhen. Aku masih terbayang-bayang cerita Pak Suhen tadi kalau beberapa hari yang lalu ada suara aneh yang mengelilingi kampung pas jam segini. Suara tersebut seperti suara beberapa langkah orang yang seperti sedang mengantar jenazah. Gara-gara cerita itu, aku menjadi takut dan khawatir. Takut apa yang diceritakan Pak Suhen akan terjadi malam ini. Aku berdiri lalu berjalan mengikuti Pak Suhen yang sudah terlebih dahulu berjalan. Sarung yang aku bawa dari rumah langsung aku pakai untuk menutupi udara dingin. Kami berjalan beriringan sambil sesekali melihat kiri kanan dari jalanan desa yang sangat sepi. Pandangan kami terhalang oleh kabut yang kembali semakin menebal. Pak Suhen menyuruhku untuk memukul kentongan yang kubawa sebagai pertanda kegiatan ronda sedang berlangsung. Rencana ronda malam itu, kami akan berjalan ke arah barat, melalui jalan desa dan kembali dari arah timur, memutari batas desa untuk kembali ke pos ronda. Itu adalah bagian kedua dari cerita Keranda Mayat. Silahkan kalian tetap pantengin channel ini dan kita akan kembali pada episode ketiga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.